Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan semangat dalam menuntut ilmu ya. Oke, untuk pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang rente pranumerando dan juga rente post numerando. Lalu untuk kali ini kita akan membahas tentang rente kekal. Jadi rente kekal dari rente pranumerando dan juga rente kekal dari rente post numerando. Adapun capaian pembelajarannya adalah mahasiswa mampu memahami pengertian rente dalam keuangan dengan indikatornya yaitu mampu mendeskripsikan pengertian rente kekal dari pranumerando dan post numerando serta mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rente kekal pranumerando dan post numerando. Jadi rente kekal adalah rente yang jumlah angsurannya tidak terbatas. Tidak ada nilai akhirnya ya. Jadi karena nilai rente akhir kekal merupakan deret geometri naik sehingga rente kekal tidak memiliki nilai akhir. Nah, sedangkan untuk nilai tunai dari rente kekal merupakan deret geometri turun sehingga ada nilainya untuk nilai tunai rente kekal. Jadi bagaimana cara mencari nilai tunai dari rente kekal? Nah, kita bagi menjadi dua, nilai tunai dari rente kekal pranumerando dan juga nilai tunai dari rente kekal post numerando. Nah, sekarang kita akan membahas nilai tunai dari rente kekal pranumerando, yaitu jumlah nilai tunai dari semua pembayaran angsuran pranumerando kekal dihitung pada jangka awal waktu pembayaran pertama. Nah, di mana deret dari nilai tunai modal rente pranumerando pada minggu kemarin kita sudah membahas seperti ini ya. Sehingga untuk rente kekal pranumerando angsurannya tidak terbatas sehingga deretnya juga menjadi deret geometri tak terbatas. Di mana kita tahu suku pertamanya adalah M, lalu rasionya adalah rasionya adalah 1 plus I pangkat min 1, di mana nilainya pasti lebih kecil dari 1. Sehingga kita ingat rumus jumlah tak hingga dari deret geometri adalah A per 1 min R untuk R kurang dari 1 sehingga diperoleh rumus nilai tunai dari rente pranumerando kekal yaitu M kali 1 plus I dibagi I. Jadi ini ada contoh, tentukan nilai tunai rente kekal pranumerando dari suatu modal Rp500.000 per bulan dengan suku bunga 2,5% per bulan. Jadi kita tahu M-nya 500.000 lalu I-nya adalah 2,5% sehingga NT atau nilai tunai langsung saja masukkan ke rumus diperoleh Rp20.500.000. Kemudian untuk contoh 2, setiap awal bulan, nah ini kalau ada kata-kata awal berarti ini masuk ke rente pranumerando ya. Sesuai yang kita bahas, kita masih membahas rente pranumerando kekal. Jadi setiap awal bulan Adi akan mendapatkan beasiswa dari PT ABC sebesar Rp175.000 dalam jangka waktu yang tak terbatas. PT ABC tidak mau repot, jadi dia tidak mau memberi setiap bulan karena waktunya tak terbatas. Jadi beasiswa itu akan diberikan sekaligus di awal, tapi harus dikenai bunga sebesar 1% per bulan. Jadi berapa total beasiswa yang diterima Adi? Nah, kita tahu M di sini 175.000, kemudian I-nya adalah 1%, sehingga diperoleh nilai tunai adalah Rp17.675.000. Jadi inilah total beasiswa yang diterima Adi. Jadi Adi menerima di depan ya, jadi tidak diangsur. Jadi yang diterima adalah Rp17.675.000. Kemudian untuk contoh 3, nilai tunai dari rente kekal diketahui adalah Rp15.300.000. Jika suku bunganya 2% per bulan, maka tentukan besarnya angsuran. Jadi yang ditanya adalah M, diketahui NT.
Diketahui NT dan I, yang ditanya adalah M. Tinggal dibalik saja rumusnya. Berarti M sama dengan NT kali I dibagi 1 plus I ya. Jadi diperoleh M-nya adalah Rp300.000. Kemudian untuk contoh 4, Sandi mendapatkan tunjangan dari orang tua asuh sebesar Rp175.000 setiap awal bulan sampai jangka waktu yang tidak terbatas. Nah, namun tunjangan tersebut akan diberikan sekaligus, yaitu sebesar Rp10.175.000 dengan dikenai bunga. Jadi berapa suku bunganya setiap bulan? Nah, ini tinggal dibolak-balik rumusnya ya. Diketahui M dan NT-nya, yang ditanya I. Nah, berdasarkan rumus, berarti kita bisa mencari I-nya. Ketemu 0,0175 atau jika dipersenkan menjadi 1,75%. Jadi suku bunganya setiap bulan adalah 1,75%. Oke, sekarang masuk ke nilai tunai rente pos numerando kekal. Jadi sama ya seperti yang tadi pranumerando. Ini adalah deret dari nilai tunai modal rente pos numerando, sehingga untuk rente pos numerando kekal itu deretnya menjadi tak terbatas ya, dengan suku pertamanya adalah M kali 1 plus I pangkat min 1 dan rasionya adalah 1 plus I pangkat min 1, di mana nilainya kurang dari 1. Sehingga jika kita menggunakan rumus jumlah tak hingga suku dari deret geometri, diperoleh rumusnya NT sama dengan M per I. Oke, langsung ke contoh 5. Tentukan nilai tunai rente pos numerando kekal dari suatu modal 40.000 dengan suku bunga 0,75% per bulan. Jadi diketahui M-nya 40.000, I-nya 0,75% atau 0,0075. Ditanya NT ya, tinggal masukkan ke rumus, diperoleh nilai tunainya adalah Rp5.333.333,33 Kemudian contoh lagi ya, setiap akhir tahun. Nah ini kata kuncinya akhir, berarti ini pos numerando ya. Jadi setiap akhir tahun Yayasan X akan mendapatkan sumbangan dari Bank Dunia sebesar 3.500.000 dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Nah, jika Bank Dunia akan memberikan sumbangan sekaligus dengan bunga 17,5% per tahun, tentukan jumlah sumbangan total yang diterima oleh yayasan tersebut. Jadi diketahui M-nya 3.500.000, kemudian I-nya 17,5% atau 0,175. Yang ditanya adalah NT. Ya, jadi langsung saja masukkan ke rumus, ketemu sumbangan total yang diterima Yayasan X yaitu sebesar Rp20 juta. Oke, kalian sudah mempelajari. Sekarang adalah saatnya untuk mengukur kemampuan saudara, jadi supaya capaian pembelajarannya bisa tercapai ya. Jadi supaya kalian bisa menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan rente kekal, pranumerando dan pos numerando. Jadi silakan kalian mengerjakan latihan soal berikut ini. Baik, sekian materi hari ini. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.